Salam jumpa saudara-saudari sekalian di edisi khusus Katolik kita kali ini. Ada kejutan yang kurang mengenakkan di akhir tahun 2022 kemarin. Paus kita sebelum Paus Fransiskus, yaitu Paus Benediktus ke-16, meninggal dunia di usia 95 tahun di Biara Mater Ecclesiae di Vatikan, tempat di mana beliau tinggal setelah mengundurkan diri dari jabatan kepausannya. Beliau meninggal pas di akhir tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 9.34 waktu Eropa Tengah. Mari kita doakan semoga arwah beliau diterima di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, saudara-saudari sekalian. Nah, di edisi khusus Katolik kita kali ini, saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk sekilas mengikuti perjalanan hidup almarhum Paus kita ini. Saya mengambil referensi dari Wikipedia dan sumber-sumber lain untuk edisi khusus kali ini. Paus Benediktus ke-16 dikenal sebagai paus yang konservatif, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai, liturgi, dan doktrin Katolik yang tradisional. Selama beliau menjabat paus, beliau mengajak umat Katolik untuk kembali ke nilai-nilai Kristiani yang fundamental untuk menangkal makin maraknya sekularisasi di banyak negara-negara barat. Dia mengajarkan nilai penting gereja Katolik dan juga pemahaman kasih sayang Allah yang memberikan penebusan untuk umat manusia. Dia digambarkan sebagai kekuatan intelektual utama dalam gereja sejak pertengahan tahun 1980-an. Dia juga menjadi rekan dekat almarhum Paus Yohanes Paulus II sebelum ditahbiskan menjadi paus penggantinya. Paus Benediktus ke-16 yang aslinya orang Jerman juga fasih berbahasa Prancis, Italia, Inggris, dan Spanyol. Dia juga paham bahasa Latin, Portugis, dan juga bahasa kitab suci Ibrani dan Yunani. Nama asli Paus Benediktus ke-16 sebelum menjadi paus adalah Joseph Aloysius Ratzinger. Dia dilahirkan pada tanggal 16 April 1927, tepat pada hari Sabtu Suci di Bavaria, Jerman. Dia langsung dibaptiskan oleh kedua orang tuanya di hari yang sama. Dia adalah anak ketiga dan merupakan anak bungsu dari Joseph Ratzinger Senior, seorang polisi, dan istrinya Maria Ratzinger. Kakak Joseph Aloysius Ratzinger, Georg Ratzinger, adalah seorang Romo. Kakak perempuannya Maria Ratzinger tidak pernah menikah dan mengurusi rumah tangga dari Georg Ratzinger sampai dia meninggal di tahun 1991. Di usia 5 tahun, Joseph Aloysius Ratzinger tergabung dalam kelompok anak-anak yang menyambut kedatangan Uskup Agung Kardinal Munich, Michael von Faulhaber. Dia terpesona dengan pakaian yang dikenakan oleh Kardinal Michael von Faulhaber, dan di hari itu juga dia menyatakan keinginannya untuk menjadi kardinal kelak. Pada tahun 1939, di usia 12 tahun, dia masuk seminari kecil di Traunstein. Kala itu di Jerman, gerakan Nazisme yang dikembangkan oleh Adolf Hitler sedang meluas. Keluarga Ratzinger, khususnya sang ayah, Joseph Ratzinger Senior, membenci Nazisme ini. Karena hal ini, Joseph Ratzinger Senior diturunkan pangkatnya dan keluarganya dilecehkan. Di umur 14 tahun, Joseph Aloysius Ratzinger diperintahkan ikut serta dalam wajib militer dalam wadah Hitler Youth. Menurut kakaknya, dia bukanlah anggota Wamil yang antusias dan menolak ikut dalam pertemuan-pertemuan. Di tahun 1943, saat masih di seminari, dia dimasukkan sebagai prajurit ke dalam korps anti-pesawat Jerman. Saat pasukan sekutu semakin bergerak mendekati posnya di tahun 1945, dia mangkir dari pasukannya dan melakukan desersi. Dia pulang ke rumah keluarganya di Traunstein setelah unitnya bubar. Karena dia adalah seorang prajurit Jerman, dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara sebagai tahanan perang, tapi dibebaskan beberapa bulan kemudian setelah perang usai di bulan Mei 1945. Dia dan kakaknya Georg kemudian masuk ke seminari Saint Michael di Traunstein di bulan November 1945.
Mereka kemudian melanjutkan studinya di Universitas Ludwig Maximilian di Munich. Kardinal Michael von Faulhaber menahbiskan mereka berdua sebagai romo di Freising pada tanggal 29 Juni 1951. Di tahun 1958, Joseph akhirnya menjadi profesor di kampus Freising. Di tahun 1963, Joseph pindah ke Universitas Münster. Dia juga berpartisipasi dalam Konsili Vatikan II dan berperan sebagai peritus atau konsultan teologis untuk Kardinal Frings dari Cologne. Di kala itu, Joseph dipandang sebagai seorang reformis yang bekerja sama dengan ahli teologi seperti Hans Küng dan Edward Silebix. Di tahun 1966, Joseph ditunjuk untuk menduduki jabatan di jurusan teologi dogmatis di Universitas Tübingen. Di masa ini, pergerakan mahasiswa-mahasiswa berhaluan Marxis mulai berkembang dan dengan cepat menjadi radikal di tahun 1967 sampai 1968 dan memuncak menjadi serentetan gangguan dan kerusuhan di bulan April dan Mei 1968. Joseph melihat perkembangan ini sebagai akibat dari makin ditinggalkannya pengajaran-pengajaran Katolik tradisional. Joseph terus berpijak pada buah-buah hasil karya dari Konsili Vatikan II, di antaranya yaitu Nostra Aetate, dokumen mengenai hormat kepada agama lain, ekumenisme, dan deklarasi hak kebebasan beragama. Di tahun 1969, Joseph kembali ke Bavaria, masuk Universitas Regensburg dan merupakan salah satu pendiri majalah Theologisch Communio bersama Hans Urs von Balthasar, Henry de Lubac, Walter Kasper, dan lain-lain di tahun 1972. Majalah Communio yang sekarang diterbitkan dalam 17 bahasa, termasuk bahasa Jerman, Inggris, dan Spanyol, telah menjadi majalah pemikiran teologis Katolik kontemporer yang menonjol. Sampai dia diangkat menjadi paus, Joseph masih menjadi kontributor majalah tersebut yang paling menonjol. Pada tanggal 24 Maret 1977, Joseph dilantik menjadi Uskup Agung Munich dan Freising dan ditahbiskan menjadi uskup pada tanggal 28 Mei 1977. Setelah itu, Joseph dilantik sebagai Ketua Dewan Kepausan untuk Doktrin Iman oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 November 1981. Lalu dijadikan uskup kardinal Katedral Velletri Segni pada tahun 1993 dan dilantik sebagai dekan atau ketua Kolegium Dewan Kardinal pada tahun 2002 menjadi uskup Ostia. Sebagai kardinal, ia menulis buku Truth and Tolerance yang mencela penggunaan toleransi sebagai alasan untuk menyimpangkan kebenaran. Joseph Ratzinger dianggap sebagai seorang tradisionalis karena perlindungannya yang ketat terhadap prinsip-prinsip kepausan. Dia adalah seorang pengkritik homoseksualitas, pernikahan kelamin sejenis, eutanasia, dan aborsi. Di bulan April 2005, sebelum terpilih menjadi paus, dia pernah dikategorikan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time. Paus Yohanes Paulus II berpulang kepada Allah Bapa di surga pada tanggal 2 April 2005. Kejadian ini otomatis mewajibkan Vatikan untuk memilih paus baru sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia. Dalam konklav atau sidang untuk memilih seorang paus baru yang diadakan pada bulan yang sama, Joseph Aloysius Ratzinger terpilih sebagai paus yang baru pada tanggal 19 April 2005. Beliau kemudian resmi dilantik sebagai paus dalam misa pelantikan di Basilika Santo Petrus pada tanggal 24 April 2005. Beliau juga merupakan paus tertua yang pernah terpilih sebagai paus karena saat itu dia sudah menginjak usia 78 tahun. Untuk nama dalam posisinya sebagai paus, beliau memilih Benediktus ke-16. Alasan beliau memilih nama Benediktus adalah untuk menghormati Paus Benediktus ke-15 yang menjabat sebagai paus di zaman Perang Dunia I yang dengan tekun mengupayakan perdamaian di antara negara-negara yang berperang kala itu
dan juga untuk menghormati Santo Benediktus dari Nursia, pendiri Ordo Benedictus, yang kehidupannya membangkitkan akar-akar Kristiani di Eropa. Beliau mengungkapkan keinginannya untuk mendasarkan pelayanannya pada rekonsiliasi dan keharmonisan di antara bangsa-bangsa. Sebenarnya sebelum dilantik menjadi paus, Joseph Ratzinger sudah berharap untuk bisa pensiun karena alasan kesehatan dan umur. Beliau berharap bisa mendedikasikan waktu pensiunnya untuk menulis dengan bebas, karena itulah yang menjadi passionnya. Usia pensiun bagi seorang uskup adalah 75 tahun. Beliau merasa bahwa permintaan pensiunnya sudah hampir terpenuhi bila dipandang dari segi umur. Dia sempat mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Dewan Kepausan untuk doktrin iman sampai 3 kali. Namun atas permintaan dari Paus Yohanes Paulus II sendiri waktu itu untuk tetap aktif di jabatannya, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Di bulan September 1991, beliau pernah terserang hemorrhagic stroke yang mempengaruhi penglihatannya untuk sementara, tapi akhirnya dia bisa sembuh total. Berita ini tidak pernah tersiar ke publik, namun para anggota sidang konklav 2005 sudah tahu soal ini. Di bulan Mei 2005 dikabarkan bahwa dia sekali lagi terkena stroke ringan. Sebelum konklav, beliau juga ternyata sudah memakai alat pacu jantung di dalam tubuhnya saat dia masih menjadi kardinal. Pada tanggal 11 Februari 2013, Vatikan mengumumkan bahwa Paus Benediktus ke-16 akan mengundurkan diri pada tanggal 28 Februari 2013. Ini menjadikan beliau sebagai paus ketiga yang mengundurkan diri setelah Paus Celestinus kelima pada tahun 1284 karena alasan kesehatan dan Paus Gregorius ke-12 pada tahun 1415 karena alasan politis. Hal ini tidak terduga karena biasanya di zaman modern ini seorang paus akan tetap menjabat sebagai paus sampai pada kematiannya. Dalam pernyataannya, beliau beralasan bahwa pengunduran dirinya ini berkaitan dengan kondisi fisik dan mentalnya yang semakin menurun dan tidak bisa memenuhi tuntutan yang diharapkan dalam jabatannya sebagai paus. Beliau juga menyatakan akan tetap melanjutkan melayani gereja melalui kehidupan yang didedikasikan dalam doa. Setelah mengundurkan diri, beliau diberikan gelar emeritus oleh Vatikan. Pada tanggal 28 Desember 2022, dalam audiensi mingguannya, Paus Fransiskus mengajak umat untuk mendoakan pendahulunya yang sedang sakit itu. Katanya, "Saya ingin meminta doa khusus dari Anda semua untuk Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang dalam keheningan menopang gereja. Marilah kita mengingatnya, dia sangat sakit." Juru bicara Vatikan Matteo Bruni membenarkan bahwa dalam beberapa jam terakhir telah terjadi kemunduran pada kondisi Paus Benediktus karena usia lanjut. Malang tak dapat ditolak, dan akhirnya Paus Emeritus Benediktus ke-16 harus pergi untuk selama-lamanya pas di hari terakhir tahun 2022, yaitu pada tanggal 31 Desember. Dalam pernyataan di depan umum pertamanya setelah berita kematian Paus Benediktus ke-16 merebak, Paus Fransiskus mengatakan beliau adalah berkat bagi gereja dan menggambarkannya sebagai orang yang mulia dan ramah. Di misa tahun baru di Vatikan, dia memuji pendahulunya yang terkasih itu, menekankan pada pengorbanan yang diberikannya demi kebaikan gereja. Selamat jalan Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang kami kasihi bersama. Semoga Allah Bapa di surga berkenan menerima arwahmu di mana engkau akan beristirahat untuk selama-lamanya. Doa kami menyertai kepergianmu.